Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvianti Ramadhani, NIM 18059070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asuransi transportasi. Dimana sebelum saya menjelaskan materi-materi tersebut, saya akan menguraikan beberapa poin yang terdapat pada materi ini. Yang pertama itu ada pengertian dari asuransi transportasi atau marine assurance. Yang kedua ada jenis atau bagian-bagian dari asuransi ini, yaitu ada ocean marine insurance, inland marine insurance, serta aviation insurance. Dan yang terakhir itu ada asuransi terpadu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari asuransi transportasi. Asuransi transportasi atau marine insurance ini adalah asuransi yang berkenaan dengan barang-barang dalam transit atau barang-barang yang sedang ditangani oleh perusahaan pengangkutan. Nah, biasanya yang diasuransikan bukan hanya barang-barang yang diangkut saja, tetapi masuk juga alat-alat pengangkutannya. Nah, poin yang kedua atau poin selanjutnya yaitu mengenai Ocean Marine Insurance. Nah, dalam Ocean Marine Insurance ini ada objek yang terdiri atas yang pertama alat-alat pengangkutan di laut, yang kedua ada barang-barang cargo atau barang yang bergerak lainnya, yang ketiga ada pendapatan, dan yang keempat ada liability. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai alat-alat pengangkutan di laut ini. Nah, alat-alat yang pengangkutan di laut ini yaitu berupa seperti kapal, perahu, dan lain-lain, di mana asuransinya disebut hull insurance. Nah, yang kedua ada barang-barang atau kargo atau barang-barang bergerak lainnya yang dapat terkena marine atau peril, di mana asuransinya disebut cargo insurance. Nah, yang ketiga ada pendapatan. Nah, pendapatan ini meliputi freight atau ongkos angkutan, besides money atau ongkos angkut untuk penumpang, dan komisi profit dan sebagainya, di mana asuransinya disebut freight insurance. Nah, yang keempat itu ada liability atau kewajiban yang ditanggung oleh pemilik atau pihak lain yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan ocean marine, di mana asuransinya liability coverage. Nah, di sini bentuk-bentuk penutupan ocean marine insurance ini yang pertama ada kebakaran di laut, kecelakaan di laut, kecelakaan lainnya yang diinginkan oleh tertanggung yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan di laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih terinci mengenai klasifikasi polis ocean marine insurance. Nah, yang pertama itu ada whole policy, yaitu polis asuransi pengangkutan laut yang menimpa alat-alat pengangkutan di laut. Terdiri atas yang pertama Ocean Steamer Police atau polis untuk kapal api, yang kedua ada Sailing Vessel Police atau polis untuk perahu layar, yang ketiga ada Boulder Risk Police, yaitu asuransi berkaitan dengan risiko tempat pembuatan kapal atau perahu, yang keempat ada Port Risk Police, yang kelima ada Fleet Police untuk armada angkutan laut. Nah, poin selanjutnya ada mengenai Cargo Police. Nah, Cargo Police ini yang dibuat untuk kerugian atas barang-barang yang diangkut. Pada jenis asuransi ini ada dua cara pengasuransiannya. Yang pertama yaitu single risk assurance, yaitu pengasuransian di mana yang diasuransikan barang-barang hanya dalam satu kali pengiriman. Yang kedua ada open cargo insurance, yaitu pengasuransian yang secara otomatis menutup semua pengirim barang oleh tertanggung sejak penandatanganan kontrak untuk selama jangka waktu tertentu. Nah, yang poin yang ketiga ada liability police. Nah, liability police ini yang pertama ada collision atau kewajiban yang timbul karena tabrakan, yaitu seperti running down clause atau risiko berupa kewajiban karena kapal tidak dapat dipergunakan. Nah, yang keempat ada freight police. Nah, freight police ini adalah
polis asuransi yang ditujukan untuk melindungi pihak tertanggung dari kerugian mata uang yang akan diterima akibat bahaya-bahaya yang tercakup dalam polis asuransi. Nah, di sini menurut jumlah kapal yang ditutup oleh sebuah polis, yang pertama ada single vessel police, yang kedua ada fleet police. Nah, selanjutnya itu ada penutupan rantai premi ocean insurance dipengaruhi. Yang pertama itu ukuran, tipe, dan umur kapal. Yang kedua ada kondisi pertanggungan. Yang ketiga ada manajemen dan penggunaan kapal. Yang keempat ada data statistik klaim kapal. Yang kelima ada harga pertanggungan kapal. Yang keenam ada jangka waktu pertanggungan. Dan tujuh ada sifat barang yang dimuat. Nah, selanjutnya itu ada implied warranties. Nah, dalam ocean terdapat beberapa persyaratan yang ada sebelum ketentuan-ketentuan dalam polis Ocean Marine Insurance dapat berlaku. Nah, kondisi persyaratan tersebut disebut implied warranties. Jadi, implied warranties ini sama dengan persyaratan. Nah, hal ini jarang dimasukkan ke dalam polis. Itu disebabkan karena tidak dinyatakan secara jelas dalam polis. Warranties tersebut sudah dengan sendirinya termasuk ke dalam perjanjian atau kontrak Ocean Marine Insurance. Nah, implement warranties ini biasanya harus diikuti atau berlaku secara ketat karena hal itu merupakan kondisi pendahuluan atau persyarat sebelum timbulnya kewajiban dari pihak penanggung. Artinya, bila warranties tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak Ocean Insurance menjadi batal. Nah, di sini ada beberapa macam implied warranties yang penting antara yang pertama yaitu ada suitableness, deviation, dan legality. Nah, yang pertama itu ada seaworthiness. Nah, seaworthiness ini adalah persyaratan bahwa kapal yang diasuransikan harus layak atau sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayaran atau seaworthy, atau kapalnya harus layak layar. Nah, artinya secara umum kapal harus berada dalam kondisi baik, dilengkapi dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelayanan dalam jumlah yang memadai untuk menghadapi bahaya-bahaya yang sudah diantisipasi sebelumnya, antara lain alat pemadam kebakaran, pelampung, sekoci penyelamat. Barang-barang muatan diatur secara baik dan tidak melebihi kapasitas angkutan kapal, termasuk penumpangnya. Nah, jumlah makanan, air, dan bahan bakar harus pas dan nakoda seorang kapten yang berkompeten. Nah, selanjutnya ada deviation. Nah, deviation ini artinya kapal yang diasuransikan tidak mengubah atau beralih dari kondisi-kondisi pelayaran yang bisa ditempuh, yang meliputi antara jenis dan jumlah muatan. Nah, poin selanjutnya itu ada legality. Artinya bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan yang diasuransikan itu harus sah menurut hukum. Hal itu berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus seizin dengan hukum atau tidak melanggar hukum. Nah, selanjutnya itu ada inland marine insurance, di mana inland marine insurance ini adalah asuransi pengangkutan darat yang mencakup yang pertama asuransi atas keselamatan penumpang, yang kedua asuransi atas barang yang diangkut, dan ketiga asuransi atas kendaraan pengangkut. Nah, asuransi atas keselamatan penumpang ini yang pertama yaitu asuransi tutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi kerugian bila penumpang mengalami musibah, maka penanggung memberikan yang pertama biaya perawatan dan pengobatan hingga sembuh, yang kedua santunan, dan yang ketiga biaya perawatan, pengobatan, serta jumlah uang yang dicatat permanen. Nah, yang kedua ada asuransi pengangkutan barang, yaitu ditutup perusahaan asuransi kerugian. Yang ketiga ada asuransi kendaraan pengangkut, yaitu seperti kendaraan bermotor dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga aviation insurance. Nah, yaitu asuransi muatan udara, di mana yang pertama asuransi keselamatan penumpang, yaitu tanggung jawab atas keselamatan penumpang dan tanggung jawab atas bagasi penumpang. Nah, yang kedua asuransi kargo udara, yaitu dalam menghitung besarnya premi asuransi harus dipertimbangkan faktor-faktor seperti frekuensi kecelakaan, tipe dan umur pesawat yang bersangkutan,
manajemen dan penggunaan pesawat yang bersangkutan, serta luasnya risiko yang dijamin. Yang ketiga ada asuransi peluncuran satelit, yaitu yang pertama asuransi persiapan peluncuran, asuransi peluncuran satelit, serta tanggung jawab hukum. Nah, yang terakhir ada asuransi pengangkutan terpadu, di mana yaitu satu sistem pertanggungan yang memindahkan asuransi pengangkutan barang melalui laut, udara, dan darat dengan menggunakan satu polis. Nah, jadi asuransi ini mencakup semua jenis pengangkutan, baik udara, laut maupun darat, dengan tetap menggunakan satu polis. Jadi semuanya tetap ada polisnya walaupun mereka tercampur. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai asuransi transportasi. Jika ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.